Pembahasan soal Prapas IPA kelas 4. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang ibu sayangi. Penilaian akhir semester sudah dekat. Di awal Desember nanti kalian akan melaksanakannya. Oke, ini ibu ada membuat Google Form Prapas IPA kelas 4. Sebelum itu sebaiknya kalian menyaksikan dulu video pembelajarannya agar bisa mendapatkan pemahaman yang bagus sehingga dapat mengerjakannya dengan sempurna. Ibu di sini akan bertindak sebagai siswa, jadi ibu menggunakan pratinjau. Sini ibu tulis dulu nama bu guru ya, Erma misalnya. Oke. Kemudian nomor absennya ibu pilih misalkan kelas berapa ya? Oh, nomor absen. Nomor absennya misalnya nomor absen 1. Nomor absen 1 di sini ya. Kemudian kelasnya misalkan ibu pilih kelas 4A berikutnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat soal nomor 1. Apakah manfaat paruh dan kaki hewan unggas sesuai gambar? Lihat dulu ini gambar apa? Gambar burung elang ya. Oke, burung elang menggunakan kaki dan paruhnya sesuai dengan tempat hidup dan makanannya. Dia adalah hewan pemakan hewan atau karnivora, maka dia menggunakan paruh dan kakinya untuk mengoyak dan mencengkeram mangsa. Kalau yang menghisap nektar itu burung kolibri. Kalau untuk menangkap ikan di perairan dangkal yang jernih itu adalah angsa dan burung bangau. Sedangkan untuk melubangi pohon dan memanjat itu adalah burung pelatuk. Nomor berikutnya. Mengapa burung pelatuk memiliki paruh keras dan kuat seperti tanduk dan kaki bentuk pemanjat? Karena dia memanjat pohon ya, kemudian dia memakan larva pada yang bersarang di lubang-lubang pohon yang kecil. Maka untuk mengambil larvanya dia harus memperbesar lubangnya dan dia harus mematuk-matuk pohon. Maka jawabannya adalah makanannya larva di dalam tangkar berupa lubang di dahan pohon yang tinggi. Kalau makanannya buah bukan ya, salah. Oke, batang hingga dahan yang bukan. Oke, jawabannya yang A ya. Tapi ini nanti diacak opsinya ya, belum tentu itu A. Kamu tidak boleh menghafalkan ABCD-nya. Oke, lihat bangsa hewan seperti pada gambar bernapas dengan apa? Di bagian bawah tubuh serangga itu ada lubang-lubang yang disebut dengan stigma. Lubang-lubang itu akan dihubungkan dengan pipa yang berada di seluruh tubuh serangga. Nah, pipa itu disebut dengan nama trakea. Trakea. Oke, yang bernapas dengan insang itu hewan air. Paru-paru buku itu laba-laba. Kulit yang basah itu katak dewasa dan cacing tanah. Tumbuhan berkayu yang memiliki akar serabut adalah akar serabut itu akar yang panjangnya itu semuanya sama. Banyak jumlahnya dan panjangnya sama. Berbeda dengan akar tunggang, ada satu akar utama kemudian bercabang-cabang. Ini contoh akar serabut. Jati itu akar tunggang ya, karena pohonnya juga bercabang-cabang. Meranti akar tunggang. Kelapa akar serabut, cendana akar tunggang. Jadi jawabannya adalah kelapa. Hewan pada gambar memiliki ciri khusus kemampuan ekolokasi atau biosonar, sound navigation and ranging, yaitu kemampuan mengukur jarak berdasarkan pemantulan bunyi. Indera yang paling tajam pada hewan sesuai gambar adalah kalau dia melihat dengan pemantulan bunyi itu seperti dokter kandungan yang melihat adik bayi yang masih berupa janin di dalam kandungan dengan USG ya, ultrasonografi. Jadi dia harus memiliki indera pendengaran yang kuat. Jadi jawabannya di sini mendengar bunyi. Nomor berikutnya, bagian tubuh ikan yang berfungsi untuk berenang adalah yang untuk berenang itu sirip ya. Kalau ekor itu untuk mengatur gerakan ketika dia akan berbelok ke bawah, ke atas, ke samping kiri, samping kanan dan sebagainya. Jadi kamu harus menjawab sirip.
Jawabannya tinggal 3 ya. Oke. Sirih memiliki modifikasi akar yang memungkinkannya untuk merambat pada batang pohon kayu agar dapat tegak dan mendapatkan cukup cahaya matahari. Modifikasi akar pada sirih disebut akar pelekat. Betul. Kalau akar banir itu akar papan ya. Biasanya untuk pohon-pohon yang tanahnya itu basah dekat rawa. Akar nafas itu misalnya pada pohon bakau, dia mencuat ke atas agar bisa bernapas karena di bawahnya adalah air asin. Akar penghisap ini misalnya benalu, jadi dia masuk ke dalam silem ya, karena dia hanya mengambil air dan unsur hara yang dibawa ke atas. Ini benalu, akar penghisap. Kita masuk ke nomor berikutnya. Bagian akar yang berguna untuk melindungi ujung akar saat menembus tanah adalah tudung akar. Iya, betul, tudung akar. Maaf, di atas ibu udah jawab udah. Oke, rambut akar itu sama dengan bulu-bulu akar untuk menghisap air dan unsur hara. Pembuluh akar itu silem dan floem. Sejak dari akar sudah ada pembuluh akar, terus ke batang, terus sampai ke tangkai-tangkai daun. Tanaman pada gambar menyimpan cadangan makanan. Pada bagian ini adalah pohon kentang ya. Kentang itu akan tumbuh tunas pada batangnya. Nah, ini dia berkembang biak dengan tunas batang. Oke. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai, nah ini yang benang sarinya ini adalah yang bubuk-bubuk banyak di kiri-kiri kanan ini semuanya adalah benang sari, tengah-tengahnya namanya putik. Jadi jawabannya adalah benang sari berguna sebagai alat kelamin jantan. Oh ya, salah. Oke, kalau yang putik itu yang putih tinggi di tengah itu putik, alat kelamin betina ya. Oke, nanti tergantung soalnya yang ditanya apa, jangan dihafalkan tetapi dimengerti supaya nggak salah. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunganya, bunga pada gambar di atas termasuk apa ya? Bunga kembang apa? Sepatu. Kita lihat di bagian bawahnya tuh ngintip ada hijau-hijau, berarti kelopaknya ada, mahkotanya juga ada. Di atas banget itu ada putiknya, terus bulu-bulu di pinggir-pinggirnya itu yang lebih banyak itu ada benang sarinya. Berarti keempat bagian bunga ada semua di dalam kembang sepatu sehingga dia bisa kita katakan sebagai bunga lengkap. Jadi kalau bunganya itu cuma punya putik sebut bunga betina. Kalau punya hanya punya benang sari berarti dia bunga jantan, seperti itu. Kalau misalnya seperti bunga Kamboja, dia tidak punya mahkota, tetapi kelopaknya itu yang jadi mahkota, maka itu disebut bunga tidak lengkap. Kupu-kupu dewasa merupakan tahapan dalam daur hidup kupu-kupu yang disenangi oleh petani. Mengapa? Jadi buah-buahan itu yang ditanam oleh petani itu baru menjadi buah kalau bunganya itu mengalami penyerbukan. Nah, penyerbukan itu dibantu oleh kupu-kupu. Jadi petani senang kalau ada kupu-kupu, dia membantu penyerbukan bunga. Masuk, nyamuk mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya karena dia melalui masa pupa. Daur hidup nyamuk yang benar adalah yang mana ya? Ini daur hidup nyamuk. Kita lihat, ini ada kupu-kupu, ada katak, ada lalat, ada nyamuk. Keempat-empatnya adalah hewan serangga yang bermetamorfosis sempurna. Jadi nyamuk itu yang melalui masa jentik ya. Jentik, pada saat jentik dia berada di air, tapi karena dia tidak bernapas dengan insang, maka mulutnya itu di permukaan, seperti itu. Makanya kalau airnya itu kita kasih abate, dia langsung menghirup cairan abate itu. Jadi abate itu kan insektisida, pembunuh serangga. Jadi langsung pada mati. Jadi diharapkan kalau abate dimasukkan ke dalam air, itu nyamuk itu sudah mati pada saat masih berupa jentik atau larva. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tidak akan melewati tahap apa, kecuali katak ya, tidak melewati masa kepompong. Pada serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna,
tidak mengalami masa kepompong. Jadi katak walaupun tidak mengalami masa kepompong disebut sempurna. Kenapa? Karena dia bernapas dengan dua alam ya. Ada yang pada saat muda bernapas dengan insang, sudah dewasa bernapas dengan paru-paru, kulit yang basah, dan rahang atas mulutnya. Jadi sangat berbeda sekali. Dianggap metamorf sempurna. Metamorf itu malih rupa yang sangat benar-benar berbeda antara waktu masih anak-anak dengan sudah dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa aja? Belalang itu dia masanya nimfa. Jadi nimfa itu ketika dia bertambah besar nanti kulitnya terkelupas. Bagian yang lebih besar dari dalam akan keluar. Terus begitu, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 sampai belalang dewasa seperti itu. Katak. Nah, katak ini yang metamorfosis sempurna ya. Capung juga metamorfosisnya tidak sempurna, sedangkan ikan tidak mengalami metamorfosis, dia daur hidup biasa. Mencegah kepunahan hewan dapat dilakukan dengan cara tidak boleh ya perburuan liar. Di masa sekarang hewan jumlahnya tinggal sedikit, jadi kalau terjadi perburuan liar hewan-hewan akan dibunuh, tetapi tidak ada lagi budidaya baru. Menjual hewan langka ke luar negeri ini dilarang ya, ditangkap, dimasukin penjara. Melakukan penangkaran, betul ya, penangkaran itu semacam tempat khusus untuk budidaya. Misalnya di Waikambas ada penangkaran gajah. Menangkap ikan dengan bom, waduh, kalau kita menangkap ikan dengan bom, bahkan ikan-ikan yang masih nener atau yang masih kecil juga ikut mati, sehingga pada suatu saat nanti kemudian tidak ada lagi ikan dewasa karena ikan-ikan kecilnya sudah mati dan tidak berkembang, tidak tumbuh seperti itu. Bahkan terumbu karang tempat hidupnya juga bisa ikut mati. Hewan langka yang berasal dari Papua, kita lihat satu-satu ya. Sumatera itu punya harimau. Orang utan ada di Kalimantan. Burung cendrawasih dari Papua ya. Komodo itu dari Nusa Tenggara Barat. Hewan yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon adalah, Ujung Kulon itu identik dengan badak bercula 1. Oke, kita masuk ke semua bentuk tarikan dan dorongan disebut gaya. Masuk lagi, benda yang semula diam dapat bergerak karena diberi gaya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda. Mula-mula bendanya diam, berarti mempengaruhi benda diam. Perhatikan tabel berikut: kompor gas, radio, mesin cuci, kompas, dan microwave. Pada tabel di atas, benda yang memanfaatkan gaya listrik adalah nomor. Jadi listrik itu kompor gas, mesin cuci, dan microwave 1, 3, dan 5. Mana ya? Kok nggak ada kompor gas nomor berapa? Oh, kompor gas bukan, radio, mesin cuci, dan microwave 2, 3, dan 5. Oke, ada nih. Kemudian permainan trampolin memanfaatkan gaya. Ini kan orangnya lompat-lompat di atas bidang yang merupakan pegas gaya, jadi gaya pegas ya, yang kalau yang lentur istilahnya, yang punya daya elastisitas. Jadi dia tersebut dengan gaya pegas. Trampolin adalah gaya pegas. Gambar yang menunjukkan cara memperkecil gaya gesek adalah, jadi kalau sepatu itu di bawahnya ada poolnya, itu memperbesar. Mobil yang beralur-alur, ban mobil beralur-alur memperbesar. Ini juga memperbesar ya sepatu bola. Jadi yang betul ada memberi roda pada kursi roda. Sehingga kalau kan orang sakit kan di kursi roda, dia bisa mendorong sendiri, memajukan sendiri ininya, kursinya itu otomatis karena di bawahnya ada rodanya seperti itu. Atau yang mendorong tidak keberatan karena biasanya kan orang berapa kilo di situ di atasnya. Pakai kursi tanpa roda, waduh, kebayang ya, berat banget, apalagi digendong. Badan magnet yang memiliki kekuatan paling besar adalah, ini dari garis-garis gaya magnet kita lihat bahwa kekuatan magnet paling besar berada di kutub-kutubnya. Jadi jawabanmu adalah kutub ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Pada gambar I, kutub selatan ketemu kutub selatan tolak menolak, betul ya.
Pada II, kutub selatan dengan kutub utara tolak menolak, nggak mungkin ya, kalau berlainan jenis dia akan tarik menarik. Yang II juga salah, masa yang sejenis tarik menarik. Yang betul adalah I1 dengan I4. Oke, kita jawab dengan yang terakhir di sini, I1 dan I4. Sebuah benda dikatakan dapat melayang di dalam air apabila melayang itu berarti dia ringan. Kalau enggak, dia ada rongga udaranya di bawahnya, atau dia dibentuk pipih gitu ya. Kita lihat. Berarti gaya berat benda, melayang itu berarti ada di tengah-tengah ya. Kapal selam melayang berarti dia ada di tengah-tengah. Berarti sama antara gaya berat benda dengan gaya apung ke atas. Jawabannya bawah. Bisa jadi nanti soalnya tenggelam ya. Kalau tenggelam berarti gaya berat benda lebih besar daripada gaya apung air. Kalau dia terapung berarti gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat ke atas oleh air. Oke. Kita lihat kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah, jadi benda itu kalau kita jalanin gitu terus kemudian kita menemukan ada belokan ya harus kita belokin ya. Yang ada setangnya itu untuk dibelokkan tuh antara lain mobil, kalau enggak ya sepeda. Jadi bisa merubah arah gerak benda. Tapi jangan salah juga pada saat permainan bola, ketika seseorang menendang ke arah gawang kemudian oleh kiper ditendang lagi ke arah lain, itu juga mengubah arah gerak benda. Sekarang kita lihat. Iya, ini mulanya misalnya tanah liat kemudian dibentuk menjadi gelas, ada yang dijadiin patung, kemudian kaleng yang diinjek sampai remuk misalnya, itu juga merupakan mengubah bentuk benda. Jadi yang mengubah arah gerak adalah A. Waduh, ini A, B, C, D, iya. Walaupun diacak dia tetap ya opsinya. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat air laut tidak tumpah, gaya gravitasi, menahan gerakan jatuh penerjun payung, gaya gesekan, melentingkan batu pada ketapel, itu gaya pegas, menutup pintu kulkas adalah gaya magnet. Mengapa kapal laut yang besar dan berat dapat terapung di atas permukaan air? Karena kapal laut itu dibuat dengan konstruksi pipi dan bagian dasarnya berongga. Lanjut. Gaya gesek dapat menguntungkan atau merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan adalah gaya gesek yang menghambat gaya gravitasi pada atlet terjun payung. Ini yang menguntungkan ya, tapi pertanyaannya gaya gesek yang merugikan itu yang mana? Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek adalah, katanya gaya gesek mempercepat laju mobil di atas aspal. Enggak ya, itu anti selip aja, justru supaya enggak terjadi kecelakaan. Karena kalau gaya gesekannya terlalu kecil dia akan tergelincir, jadi dikasih aspal justru untuk menghambat, jangan sampai terlalu, itu keuntungan. Gerakan benda sangat dengan mobil menghambat laju mobil. Iya, gesekan benda dengan mobil menghambat laju mobil, betul. Makanya mobil itu, ada mobil, pesawat, kendaraan tuh dibuat dengan bodi khusus yang istilahnya anti gaya gesekan gitu ya, karena dapat menghambat laju mobil, betul. Kita klik dulu di sini. Menambah daya tahan mesin yang aus. Kalau aus ya hancur ya, berarti lama-lama habis mesinnya, tergesek-gesek. Memudahkan menarik berat benda, ini memperkecil gaya gesekan. Jadi yang betul adalah gesekan benda menghambat laju mobil. Bahan benda yang dapat ditarik magnet diantaranya adalah, yang dapat ditarik magnet dengan kuat itu besi dan nikel ferromagnetik. Kita lihat kegiatan mengepel lantai. Memanfaatkan gaya apa? Orang yang mengepel berarti dia memiliki gaya otot. Ketika kita gosok-gosokkan ke lantai, maka di lantai itu ada gaya gesekan. Maka jawaban kamu adalah otot dan kok pegas, salah ya di bawah ya. Otot dan gesek. Pernyataan yang tepat tentang hubungan gaya dan gerak adalah,
Semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak yang dihasilkan semakin cepat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada gaya pegas ya, busur. Bagaimana jika kita menarik tali busur seperti gambar di atas, maka anak panah akan terlempar. Jadi kalau kita tahan anak panahnya sejauh mungkin, apa yang terjadi dengan anak panah? Akan terlempar sangat jauh. Maka kita jawab yang A, yang diharapkan ya dia terlempar sangat jauh. Tapi kalau kita tidak tepat membidik, sangat jauh doang tidak ada gunanya ya kalau tidak mengenai sasaran. Jadi kita juga harus mempunyai bidikan yang bagus. Kalau ingin melontarkan batu dengan ketapel agar lontaran batu mencapai jarak terjauh, yang harus kita lakukan adalah, jadi lontaran batu harus mencapai jarak yang terjauh. Selain itu juga harus tepat sasaran dan terasa kuat gitu ya, sehingga misalkan kita mau melemparkan ke harimau yang mengganggu penduduk desa seperti itu, maka kita harus menarik karetnya. Jadi karet sama batu itu kita tarik ke belakang sekuat tenaga ya. Yang atasnya memperpanjang karet enggak, menarik karet sekedarnya lah ya. Kalau sekedarnya nanti jatuhnya juga sekedarnya. Memperbesar ukuran batu, makin besar ukuran batu, tenaga kamu juga harus makin besar. Jadi kalau tenaganya nggak besar, nggak percuma juga. Jika kita mendorong mobil beramai-ramai, maka pernyataan yang tepat adalah tenaga yang dibutuhkan banyak. Mobil bergerak lambat, mobil bergerak lebih cepat, mobil akan diam saja. Mobil bergerak lebih cepat, tenaga kita juga bisa dihemat karena orang beramai-ramai mendorong, tidak perlu terlalu sekuat tenaga. Ketika naik sepeda di jalan yang menurun akan terasa ringan karena kenapa? Karena kita kan menurun ya, dari dalam bumi ada gaya gravitasi, sehingga gaya otot kita dibantu oleh gaya gravitasi, sehingga dia melajunya lebih cepat. Kebalikannya, kalau jalan menanjak pasti terasa lebih berat karena gaya otot kita dilawan oleh gaya gravitasi sebagai penghambatnya. Untuk memenangkan lomba tarik tambang, usaha yang kita lakukan adalah, jadi tarik tambang itu kuat-kuatan. Jadi yang paling kuat yang mana gitu ya. Jadi kita cari orang yang gede-gede kuat gitu, jangan gede-gede boyo ya. Jadi kita mengajak teman yang gemuk dan kuat. Oke. Hal yang dapat dilakukan untuk memindahkan benda yang berat adalah, jadi kalau kita mau memindahkan lemari gitu berat, sementara di bawahnya tidak ada rodanya, kita akan kesulitan. Kita bisa memperkecil gaya gesekan dengan cara menambah sesuatu di bawahnya. Di sini dia menambah keset di bawah lemari sehingga lajunya bisa cepat, atau kita tidak terlalu tenaga terlalu banyak. Perhatikan gambar orang mendorong ya. Apa yang dia kerjakan ketika mendorong? Dia jelas menggunakan gaya otot ya, betul. Gaya dorong, betul. Dan gaya magnet, salah. Gaya gesek dan gaya otot, betul ya. Sementara itu meja dilawan oleh ubin dengan gaya gesekan. Jadi gaya otot dan gaya gesek. Jenis gaya yang bekerja pada atlet pemanah. Jadi orang yang sedang menarik busur panah dengan tenaganya, pasti dia mengeluarkan gaya otot. Kemudian ketika menarik busur panah itu, busurnya itu terbuat dari pegas. Jadi pegas dan otot, benda elastis ya. Cara menambah lontaran pada anak panah saat memanah agar jarak lontaran semakin jauh adalah, tadi pakai tenaga ya. Tenaga yang dikeluarkan jangan terlalu besar, salah. Tali busur terbuat dari bahan yang murah, salah. Yang bagus, rentangan busur minimal saja lah ya. Kalau minimal, jauhnya minimal. Gaya otot, nah ini yang betul ya. Gaya otot tangan lebih kuat menahan anak panah saat ditarik. Lanjut, pertulangan daun ada yang menyirip, menjari, sejajar, dan menduri. Bentuk pertulangan daun yang mirip dengan gambar terdapat pada tumbuhan apa? Ini kan daun jarak ya. Dia pertulangan daunnya adalah menjari. Kita lihat yang menjari itu
Janur kelapa sejajar, kaktus itu menduri, sirih itu menyirip, singkong menjari. Jawabannya singkong. Cara-cara memperkecil gaya gesekan pada benda yang dikenai gaya adalah memberi angin pada bagian bawah kendaraan amfibi jenis hovercraft. Betul ya, dengan adanya bagian bawahnya itu ada anginnya, maka dia seolah-olah mengambang di udara sehingga gerakannya sangat cepat, bisa di atas laut, di atas sungai, maupun di daratan. Memberi pul pada sepatu bola itu memperbesar gaya gesek. Memberi aspal juga memperbesar. Memberi pisau pada sepatu bermain ski es juga memperbesar gaya gesek. Oke, sekian dulu pembahasan Prapas IPA kelas 4. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau masih belum paham, dibuka lagi buku paketnya, atau diulang lagi menyetel video pembelajaran ini. Jangan putus asa. Biasakan setelah selesai setelah memahami baru mulai mengerjakan soal. Jangan sambil mengerjakan soal sambil melihat video pembelajaran, karena nanti soalnya juga diacak. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga mendapat pemahaman yang lebih baik, hidup lebih berkualitas. Selamat melaksanakan penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.